Haleluya. Selamat malam kepada Bapak Pendeta Hani Rompis dan istri, kepada Mila dan juga kepada rekan-rekan Sekina semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik? Bisa bilang haleluya? Haleluya. Malam ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Biar hadirat Tuhan pada malam hari ini boleh menjamah setiap kita. Setiap kita yang berbeban berat boleh dilepaskan, dilegakan. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalirlah, Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. biar kasih-Mu Tuhan mengalir pada malam hari ini menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindu lebih lagi menyembah-Mu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, Oh, kasih dari Yesus. kasih dari Yesus mengalir di
hormat Tante Nila untuk buka ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika kami satukan hati kami, datang di tempat ini untuk beribadah, menyembah-Mu. Ketika kami sepakat satukan hati kami untuk memuliakan Engkau di dalam puji-pujian kami. Kami tahu Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati kehadiran-Mu pada malam ini Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu yang mengalir ke dalam hati kami Tuhan. Terima kasih kalau pada malam ini Tuhan berikan cuaca yang baik pada kami, tubuh yang sehat, sehingga kami boleh datang ke rumah-Mu untuk menikmati bait-Mu yang suci, untuk menikmati kasih-Mu, menikmati firman-Mu sebentar ketika dibentangkan. Tuhan, terima kasih. Kami datang dengan satu tujuan, hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Suara-Mu itu yang kami rindukan Tuhan, untuk menasehati kami, membentuk kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada malam ini ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Ketika Engkau hadir dan memberkati kami, pasti ada sesuatu yang terjadi. Pasti ada gerakan Roh Allah yang hebat. Pasti ada mujizat yang terjadi Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang galau hatinya boleh didamaikan. Oh, yang mengalami jalan buntu ada jalan yang terbuka. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kuasa ibadah itu. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa kebangkitan itu Tuhan akan membebaskan kami dari belenggu dosa. Dan kami sudah dibebaskan malam ini. Kami boleh hadir dan kami mau menikmati kebebasan itu di dalam Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pada malam ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati Bapak Pendeta Hani Rompis dan Ibu yang sudah ada di tengah-tengah kami, yang akan menyampaikan isi hati Allah buat jemaat Sekinah. Kiranya Tuhan urapi beliau dengan urapan yang dari surga. Urapi kami semua yang sudah hadir Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, menguasai lidah bibir mulut kami, sehingga ketika kami memuji Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dan dengan segenap urapan yang daripada Tuhan. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Kami percaya kemacetan Tuhan tidak akan menjadi halangan. Tuhan, kami akan sampai, anak-anak-Mu akan sampai dengan selamat untuk sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan, urapi Bapak Yosef, urapi tim singer, urapi pemusik, urapi pengatur LCD, sound system, kolektan, semua yang ambil bagian pada malam ini Tuhan urapi, supaya ada kesatuan roh dan di situ Allah bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami pada malam ini. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita mau bawa hati kita menghadap hadirat Tuhan. Biar Tuhan yang pulihkan. Mungkin ada beban. Haleluya. Kami rindu Tuhan, jamahan kuasa-Mu Bapa, memenuhi setiap kami Bapa. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tangan-Mu, sujud menyembah dan
belas kasihan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Engkau. Kami sujud Tuhan, menyembah Engkau Allah yang kudus. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Oh, kami rindu. Curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan Tuhan. Oh, biar belas kasihan-Mu. Kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan, Oh, menjamah setiap kami. yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu Bapa. Yang belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati Kami rindu curahan kuasa-Mu Tuhan. Tengah-tengah kami Tuhan Yesus. api kemuliaan. Oh, membakar setiap kami. Hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, Sampai seluruh bumi. sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu jemaat saja dengan sungguh-sungguh. Kau melihat Tuhan hati-hati yang rindu Tuhan untuk dibakar oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani.
hati-hati yang terluka Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan menjamah, memulihkan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu sudah hadir Tuhan tengah-tengah kami Bapa. Menjamah setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Masih tetap berdiri saudara-saudara. Bisa bilang haleluya. Siapa yang yakin kemuliaan Allah hadir tengah kita? Amin. Mana suaranya amin? Jangan ragu-ragu dong. Ayo kita angkat pujian. Api kemuliaannya. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi dan untuk dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah segala raja. Yesuslah raja segala raja. Haleluya. Kita ulangi dari awal ya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi dan takut menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Yes, Gereja Tuhan bersatu mengangkat bersiap, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Tuhan. Api kemuliaannya, api kemuliaannya, yes, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa jemaat saja api kemuliaannya. Ya, mana suaranya? Amin. Haleluya. Sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yesuslah segala raja, segala raja. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, bisa bilang haleluya? Haleluya. Nah, kita bersyukur pada malam hari ini kita ada ibadah ucapan syukur. Kalau gereja kita boleh ulang tahun yang ke-100 atau 1 abad. Ada yang umurnya udah 100? Belum ya? Tapi pionir-pionir zaman dulu tuh
udah semangat Matekosta banget ya. Benar kan? Mari kita pekikan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Gereja kita boleh ada karena pekerjaan karya Roh Kudus sampai sekarang. Bisa bilang haleluya? Haleluya. Kita nyanyi lagu Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti awan. Di tempat ini Roh Allah bekerja. Di tempat ini Roh Allah bekerja. Di tempat ini seperti Nabi bersabda. Di tempat ini ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air. Di hati saya Roh Allah bekerja. Hati saya Roh Allah bekerja. Amin. Di hati saya seperti Nabi bersabda. Di hati saya ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti awan. Api Pantekosta kupunya. Api Pantekosta, Yuk yang semangat. ku biarkan Amin. api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Api Pantekosta kupunya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 Api Kristus sudah menyala. Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh. Amin. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Boleh sambil lambaikan tangan saudara-saudara. Tuhan kirim roh api. Kirimlah. Sekali lagi Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang. Kirimlah sekarang ini. Kirimlah sekarang. Kirimlah sekarang ini. Kirimlah sekarang ini. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan memberikan persembahan. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Ani akan bawa kita dalam doa. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini roh kami menyala-nyala hanya untuk Engkau, hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan hanya untuk memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau setelah kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki, Engkau yang akan memberkati setiap tangan-tangan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat itu pujian, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya.
Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Jamahlah kami, jamah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kita ulangi dari awal. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami. Jamahlah kami, jamah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa. Dengan kasih Kristus, Ibu Eva akan bawa kita dalam firman Tuhan dalam doa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Kami lagi jadikan kami sama seperti Yesus. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau sama seperti Engkau. Tidak mudah. Oleh sebab itu kami perlu firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Kami mendengar Tuhan. Bukakan hati kami. Jadikan kami hati seorang murid yang mau menerima firman-Mu dengan kerendahan hati. Mau dibentuk, diajar, bahkan diubahkan Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Tuhan terang Kristus ada di dalam kehidupan kami. Semangat Pantekosta itu tetap menyala-nyala di dalam kami. Kami mau Tuhan bergelora selalu di dalam Engkau. Sehingga Tuhan, dunia ini yang begitu lesu tidak membuat kami lemah Tuhan. Tetapi Tuhan, biar firman-Mu yang memampukan kami
Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terima firman-Mu yang menguatkan kami, yang menghiburkan kami, yang meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Pesan Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Pada Bapak Pendeta Hani Rompis, saya persilakan. Haleluya. Salam Pantekosta. Bisa bilang haleluya 3 kali? Saya tepuk tangan buat Tuhan. Salam sehat dan salam berkat buat kita semuanya. Bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang diberikan kembali kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Malam hari ini saya akan bicara mengenai kuasa iman dan dalam kaitannya dengan perayaan 1 abad GPDI atau 100 tahun GPDI. Mari kita langsung buka Alkitab, tidak berlama-lama. Kita lihat satu ayat dalam Injil Markus dulu, pasal yang ke-11 dan satu ayat yang terkenal. Injil Markus pasal yang ke-11 dan ayat yang ke-22. Injil Markus pasal 11 dan ayat yang ke-22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Saudara garis bawahi kata percayalah, dalam teks asli Yunani, dia menggunakan kata pistin. Dari akar kata pistis yang berarti beriman atau percaya, bertindak dan setia. Jadi itu pengertian. Nah, kalimat ini saudara-saudara, ketika Yesus berkata bahwa percayalah kepada Allah, dalam tata bahasa Yunani ini sifatnya adalah tindakan aktif. Artinya ketika seseorang itu percaya atau seseorang itu bertindak atau seseorang itu setia, dia harus lakukan secara terus-menerus. Maka ketika kita pernah baca Alkitab, Yesus mengajarkan begini, minta maka diberikan. Itu maksudnya indikatif aktif. Jadi minta terus-menerus. Ya. Lalu kemudian cari terus-menerus. Ketoklah terus-menerus. Nah, dari ajaran itu Tuhan mengajarkan kita, maka siapa yang meminta, mencari dan mengetuk, dia pasti akan menerima apa yang dia cari, minta, dan ketok ini. Jadi dia aktif secara terus-menerus. Nah, dalam hubungannya dengan kuasa iman, saudara-saudara, Alkitab juga mengajarkan kita bahwa orang benar itu harus hidup oleh iman. Nah, dari pengertian dasar yang saya sudah sampaikan tentang kata percayalah ini, saudara, ini memiliki kaitan erat dengan ketika kita ini mempercayai firman Tuhan. Pengertian ini, saudara-saudara, berhubungan erat dengan ketika kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan.
Pengertian ini memiliki hubungan dengan kesetiaan kita terhadap firman Tuhan. Oleh karenanya, jika kita ingin melihat kuasa Tuhan terjadi, maka 3 hal ini penting. Untuk kita mempercayai firman, kita bertindak dengan firman, kita setia dengan firman. Saudara-saudara, saya percaya bahwa apa yang kemudian kita rindukan dalam hidup ini, kalau ada kuasa iman, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya berikan contoh dulu. Saudara ingat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, 7, dan 8, ada seorang yang bernama Gideon. Saudara perhatikan, Gideon ini disebutkan Alkitab adalah keturunan Manasye. Kalau saudara belajar Alkitab, Manasye ini adalah keturunan daripada Yusuf dan suku paling terkecil dari seluruh suku. Ketika Yusuf berada di Mesir, lalu kemudian Yakub sudah tua, lalu kemudian dia memberkati kedua anak Yusuf. Dan Yusuf berkata, biarkan haknya dia tentang tanah itu diberikan kepada kedua anaknya, Efraim dan Manasye. Ketika Yakub mau memberkati kedua anak Yusuf, itu disilang. Harusnya yang tua Manasye, lalu yang adiknya Efraim itu dipindahkan tangan. Jadi yang kanan menuju Efraim, yang tangan kiri menuju Manasye. Lalu kemudian saudara baca Hakim-Hakim pasal 6 itu, Gideon berkata, saya ini keturunan dari suku kecil. Lalu di tengah suku kecil, keluargaku paling kecil. Dari tengah keluargaku paling kecil, aku paling kecil. Soalnya sudah kecil. Tetapi dari seorang yang bernama Gideon, dia menghasilkan kuasa iman yang besar. Bagaimana? Ketika Tuhan datang kepada Gideon, hei, pergi perangi Midian. Aduh, saya ini, aku akan memberikan kemenangan bagimu Gideon. Nah, begitu kata Tuhan. Lalu kita baca kisah itu, di pasal 8 saudara lihat, tentara Midian itu berjumlah kurang lebih saudara-saudara, kita bisa buka itu di Alkitab, di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-8 ayat 10, itu kurang lebih 135.000. Saudara, Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat 10. Nah, sementara Israel atau Gideon ini cuma ada 32.000. Bagaimana mungkin mengalahkan 32.000 dengan lawan 135.000? Itu tidak mungkin, saudara. Tapi kemudian Tuhan, saudara, dia melihat iman daripada Gideon. Lalu Tuhan bilang terlalu banyak, lalu turun jadi 10.000. Tuhan bilang terlalu banyak, lalu turun 300, saudara-saudara. Dari angka peristiwa itu, seringkali kita mendengarkan khotbah tentang itulah kepercayaan, itulah bertindaknya, itulah kesetiaan. 3 hal ini ada dalam peristiwa Gideon itu. Saudara, dan kita lihat, hanya berjumlah 300 orang, oleh kuasa iman dapat mengalahkan 135.000 tentara Midian. Bagaimana bisa terjadi? Itu karena keyakinan, kepercayaan, dan kesetiaan kepada firman Tuhan. Katakan amin. Nah, secara teologi Alkitabiah, iman itu ada 3 hal penting yang mesti kita lihat. Yang pertama, saya mau jelaskan itu sebelum kita ke Markus. Yang pertama adalah, iman itu sebagai dasar atau benih. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita semuanya sudah percaya Kristus, katakan amin. Tapi sayangnya, masih banyak orang Kristen, saudara-saudara, masih berdiam di sini. Ini iman dasar nih, iman benih. Jadi banyak sekali, sayang sekali banyak orang Kristen masih berputar-putar di sini. Dan dia anggap sudah cukup, yang penting saya sudah Kristen. Yang penting saya sudah terima Tuhan, cukup. Ibadah 1 tahun 1 kali, mujur-mujuran kalau hari-hari besar bisa muncul. Itu namanya iman benih. Allah tidak suka iman seperti itu.
Betul kita sudah percaya Tuhan, tapi juga Tuhan tidak suka seperti itu. Lalu ada iman kedua. Iman kedua adalah menyetujuinya dengan akal. Saudara, menyetujui dengan akal. Dalam Alkitab banyak kita temukan itu. Salah satunya adalah Thomas. Dia beriman tapi menyetujuinya dengan akal. Jika masuk di akal, jika dia sudah lihat, dia percaya. Itu saudara. Dan ini ada pengakuan. Yesus sendiri berkata bahwa Thomas, kamu percaya karena sudah melihat. Artinya memang ada orang yang menyetujuinya dengan akal. Itu namanya skeptik kalau ilmu teologi ya. Saya senang dengan mahasiswa yang skeptik. Jadi maunya mesti dikejar-kejar begitu ya. Nah, gitu. Jadi ada orang Kristen yang begitu, saudara, menyetujuinya dengan logika. Dan Tuhan aku itu, seperti Thomas. Tapi Tuhan juga berkata kepada Thomas, tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ini yang ketiga yang kita mau lihat sudah tentang iman. Jadi yang pertama sebagai benih Yohanes 3:16, baru kemudian yang kedua adalah mengakui dengan logika, dengan akal. Yang ketiga adalah kita lihat yaitu mempercayai meskipun belum melihat. Inilah yang disebut dengan karunia iman. Kemudian Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 12 tentang karunia. Salah satunya adalah karunia iman. Lalu dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, Paulus bicara tentang 9 buah roh. Salah satunya di sana adalah kesetiaan. Yang disalin dalam bahasa Yunani adalah pistis yang berarti beriman. Jadi kita melihat posisi kita harus di mana. Alkitab mengajarkan kekristenan tidak boleh hanya dipercaya saja. Kekristenan tidak boleh di logika saja. Tapi kekristenan itu harus dihasilkan dari karunia. Maka inilah yang dimaksud dengan kuasa iman itu berlaku dalam hidup orang percaya. Kita tidak hanya bermain dengan percaya. Kita tidak hanya bermain dengan logika. Tapi kita harus menerimanya berdasarkan karunia. Berdasarkan buah roh, saudara. Dan kita lihat, saudara, dengan demikian apa yang kita rindukan, apa yang kita mau doakan, apa yang kita dambakan, apa yang kita harapkan. Kalau kita memiliki kuasa iman ini, saudara, karunia, roh, itulah yang dimaksud Tuhan. Percayalah kepada Allah. Jadi kita harus percaya, bertindak dan setia, itulah kuasa iman. Dan ini yang kita mau lihat dalam Markus pasal 11. Mari kita periksa bersama-sama. Ayat yang ke-13 dan 14. Kita kembali ke Markus 11, ayat 13 dan 14. Saya mau kasih tahu dulu poin dari Markus 11 ini. Bahwa Tuhan sedang mengajarkan tentang kuasa iman. Mari kita periksa. Dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim berbuah ara. Ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara perhatikan di ayat yang ke-13 ada kata begini, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Banyak kalangan kesulitan memahami teks ini. Kenapa? Karena akan dimunculkan begini, oh Tuhan kok tega sekali. Ini pohon kok udah baik-baik dikutuk. Memang ada pohon lain. Nah, itu orang skeptik begitu. Ya, sudah, ini orang kan kesulitan. Ya. Tuhan kok begitu kejam sekali ya. Mengutuk pohon ara ini. Ya. Apalagi disebutkan di sini, sebab memang bukan musim berbuah ara. Saudara ya.
perhatikan, sebab memang bukan musim berbuah ara. Ya. Belum musim. Maka orang kan kesulitan sekali. Jadi ketika membaca ini, maka ada salah sangka dengan Tuhan. Sekali lagi poin dari kisah ini, Tuhan sedang mengajarkan tentang kuasa iman. Nah, mari kita perhatikan frasa itu, sebab memang bukan musim buah ara. Jadi Tuhan nggak dapat apa-apa, hanya daun saja sebab memang bukan musim buah ara. Nah, yang dimaksud dengan kalimat ini bukanlah demikian. Ya, begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan kalimat ini sebab memang bukan musim berbuah, ini bukanlah bermakna demikian. Jadi begini saudara-saudara, pada waktu Yesus datang di pohon ara itu, seharusnya memang sudah musim berbuah. Begitu ya. Bukan berarti Yesus datang karena belum musim berbuah, enggak. Sudah musim berbuah artinya itu sudah lewat. Pohon ara ini, dia sebelum bakal buah dia akan mengeluarkan kuncup dulu. Makanya banyak orang kesulitan melihat ayat ini karena tidak lihat budayanya di sana. Nah, pada waktu Yesus datang, dia tidak jadi buah. Artinya dia cuma jadi daun. Soalnya lihat ada yang mau berbuah tiba-tiba nggak jadi. Dia cuma jadi daun. Nah, peristiwa ini di sini. Jadi yang dimaksud belum, sebab memang bukan musim buah ara, bukan. Jadi musim berbuah sudah lewat dan pohon itu memang tidak bisa berbuah. Kenapa? Karena yang tadi bakal buah nggak jadi, cuma jadi daun saja. Nah, Yesus sudah tahu, ada beberapa penafsir berkata bahwa Yesus tahu bahwa pohon ini secara umum di Israel pasti akan mati. Pasti akan mati. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak setega itu, Tuhan tidak sekejam itu kemudian mengutuk pohon ara. Tapi karena memang pohon ini bukan belum musim berbuah, bukan. Dia sudah lewat. Artinya apa? Harusnya dia sudah berbuah, tapi tidak. Dia hanya menjadi daun saja. Nah, jadi kita lihat, jadi kita paham dulu di sini bahwa Tuhan tidak setega itu. Karena memang secara umum di sana, di Israel, bahwa pohon kalau sudah waktunya kemudian dia tidak berbuah, itu sudah dapat dipastikan dia akan mati. Nah, dalam peristiwa ini sebenarnya Tuhan sedang mau mengajar tentang kuasa iman. Ayat 20. Pagi-pagi, Yesus dan murid-muridnya lewat. Mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akarnya. Sudah perhatikan, ada kurang lebih 3 kali Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Tidak pernah nginap di Yerusalem. Selalu keluar dan menginap di Betania. Di rumahnya Lazarus, Marta, dan Maria. Nah, ketika selesai melayani di Yerusalem, keluar. Lalu Tuhan mengutuk pohon ara itu. Waktu Petrus melihat, waktu Tuhan berkata, kamu tidak akan berbuah lagi, artinya kering. Ya, saudara, ya, Petrus melihat pohon itu masih hijau. Petrus melihat pohon itu masih segar, masih bagus. Tetapi saya lihat Keil penafsir berkata bahwa sebenarnya ketika Tuhan berkata, engkau tidak berbuat lagi, dia sudah langsung kering. Sudah langsung kering. Hanya memang Petrus melihat bahwa sore itu bahwa pohonnya masih segar. Tapi sebenarnya sudah tidak. Dia langsung kering. Nah, besok pagi ketika mau masuk ke Yerusalem, lewat ke tempat Petrus, wah, guru, pohon yang kau kutuk sudah kering. Tapi sebenarnya sudah kering. Makanya muncul ayat tadi, percayalah kepada Allah. Ini namanya kuasa iman. Saudara, kalau kita percaya Tuhan, kan Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak? Kekristenan kita tidak hanya bermain di percaya. Oh, saya percaya, tapi banyak orang percaya. Tapi ibadah 1 tahun 1 kali. Kita tidak main di situ.
Lalu kekristenan juga tidak kemudian menyetujui dengan logika, walaupun itu penting. Tapi bukan itu ukurannya. Tapi Tuhan mau ajar kita harus memiliki karunia iman. Haleluya. Sebab dari demikian ada kuasa iman yang besar. Saudara-saudara, yang dapat dilakukan bagi mereka yang percaya firman Tuhan. Bertindak firman Tuhan, yang setia dengan firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Petrus ketika dia melihat pohon yang sudah kering. Dia berkata kepada Petrus, percayalah kepada Allah. Haleluya. Percayalah kepada Allah. Jadi pada waktu itu Petrus melihat, waduh. Nah, saudara-saudara, kita mau lihat kuasa Tuhan bekerja lewat iman. Betapa pentingnya kita kemudian dalam hidup ini, dalam pengharapan kita memiliki kuasa iman seperti yang Tuhan. Kenapa kita perlu itu? Saudara, karena kuasa iman itulah yang karunia iman itu, buah iman inilah yang kemudian membuat kita sanggup melewati banyak kesukaran. Saudara, lewat iman ini saudara, kita akan sanggup melewati banyak sekali kesulitan dan kesukaran di waktu-waktu ini. Kita perlu buah rohani, kita perlu karunia, sebab kita dapat percaya bahwa kita dapat menarik mujizat Tuhan. Ada kuasa yang besar ketika kita memiliki kuasa iman seperti ini. Katakan amin, saudara-saudara. Nah, itu yang Tuhan kerjakan, saudara-saudara. Kita lihat pada waktu Elia di Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun, saudara-saudara. Lalu dia menyuruh bujangnya untuk naik gunung, kurang lebih 7 kali, saudara. Yang ke-7 kali lalu dia berkata, apa yang kau lihat? Saya hanya melihat ada awan sebesar telapak tangan. Tapi Elia berkata, itu cukup. Nah, saudara, cukup. Dan kita lihat hanya dengan awan sebesar telapak tangan ini kemudian membasahi seluruh tanah air. Mujizat bisa terjadi, saudara. Itu sudah digambarkan dalam Ibrani pasal 11 tentang tokoh-tokoh iman. Ketika bangsa Israel berhadapan dengan musuh bebuyutan, ada seorang yang tinggi 6 kaki lebih yang bernama Goliat. Tuhan tidak menyuruh seorang yang tingginya 4 atau 10 kaki. Tapi menyuruh Daud seorang yang kecil. Hanya 3 kaki lebih, saudara. Dan dia tidak hanya memiliki peralatan yang sederhana. Dia hanya memiliki iman saja. Kuasa iman ini yang Tuhan mau ajarkan kepada gereja. Saudara, milikilah kuasa iman. Saya percaya apa yang kita rindukan, mujizat pasti kita tarik dengan kuasa yang besar ini. Haleluya. Katakan amin kepada Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, apakah Tuhan membawa roti sebanyak 5.000? Tidak. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, mujizat bisa terjadi. Tuhan juga sedang mengajarkan kepada mereka tentang kuasa iman. Haleluya. Lalu dalam peristiwa ini, Tuhan memberikan contoh. Ya. Kalau kamu percaya, ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Haleluya. Asal tidak bimbang, percayalah. Ini contoh. Ya. Meskipun kalau mau pindahkan gunung kan, ini cuma contoh saja. Tapi ada satu peristiwa besar, kalau saudara sudah pernah ke Israel, lalu keluar Tabah dan menuju Mesir, kita akan bertemu dengan satu gereja yang bernama Saint Simon atau gereja sampah. Saudara, gereja itu dicatat dalam sejarah Mesir sampai sekarang ini. Dulu itu ada di luar, kurang lebih hampir 7 kilo dari tempat itu. Tapi karena pemerintahan Mesir itu mau memperlebar kota, saudara-saudara, lalu gunung itu harus dipindah, namanya Gunung Mokatam. Lalu dikumpulkan orang Kristen Koptik. Koptik itu adalah Mesir asli. Orang Kristen yang banyak sampai sekarang ada 20 juta di Mesir, saudara, itu orang Kristen Koptik. Saudara, mereka tinggal di daerah kota itu masih namanya Kota Lama. Sekarang di sekitar benteng Saladin ya, King Saladin itu daerah sekitar sana. Itu gunung ada di situ dulu. Itu sejarah Mesir mencatat demikian. Lalu dikumpulkanlah orang-orang Kristen Koptik. Lalu ada ancaman pedang. Kalau tidak pindah nih gunung, kalian mati semua. Coba lihat. Harus ada kuasa iman. Maka mereka berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Sejarah Mesir mencatat tiba-tiba itu Gunung Mokatam kecabut lalu pindah di sekarang ini.
Kenapa disebut gereja sampah? Karena di daerah situ tinggal orang-orang yang bekerja pemungut sampah. Tapi dikenal dengan gereja Saint Simon karena dialah yang memimpin orang-orang Kristen untuk berdoa. Ini kan tanda kuasa iman yang besar. Dan tidak hanya mereka, ada banyak peristiwa di dunia ini saudara-saudara yang kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat kuasa iman. Dan inilah salah satu doktrin GPDI yang dibawa oleh pendahulu sesuai tentang kuasa iman. Kita lihat gambar. Gereja kita dimulai dari seorang hamba Tuhan di Amerika, di Seattle, William Over, menikah dengan Gertrude Railing. Sudah, ini luar biasa. Kalau saudara mau tahu, ketika dia memisahkan diri dari Assembly of God, lalu pada tahun 1917 mulai, maka pergerakan Pantekosta itu dimulai dengan adanya pandemik. Next. Bisa next. Next. Ya, next. Next. Ya, stop. Jadi dari KKR tadi di Salt Lake 1919, sudah tahu Amerika khususnya Seattle itu terjadi pandemik luar biasa. Maka kita lihat di Seattle itu, coba next dulu kita lihat. Ya orang-orang sudah pakai masker sudah tahun 1918, nah stop sampai sini dulu ya dia lihat ya. Di situ disebutkan ditulis apa ini? Kebaca ya. Artinya apa tuh? Mau saya nggak pakai masker ini. Ini 1919. Kenapa? Seattle sedang terjadi pandemik. Dan sudah tahu, William Over anaknya yang paling tua itu meninggal karena flu itu. Harus ada bayar harga, saudara. Lalu next kita lihat. Next, gereja, sekolah, tempat-tempat ditutup, tidak boleh. Tapi tahu gak saudara? William Over mengadakan KKR yang sangat luar biasa. Di Salt Lake itu. Kuasa iman bekerja dengan dahsyat. Banyak sekali orang bertobat. Banyak sekali orang disembuhkan. Kenapa? Karena iman. Haleluya. Puji Tuhan. Next kita lihat. Saya sudah bikin catatan di sini. Pandemi itu terjadi tahun 1918 sampai awal 1920. Kota Seattle itu kehilangan kurang lebih 1.600 orang mati. Tapi justru di waktu-waktu itu kuasa Tuhan bekerja kepada umat Tuhan yang dikembangkan oleh Pastor William Over. Selama masa-masa itu pertumbuhan gereja justru menjadi maju. KKR dilakukan di Green Lake. Banyak yang diselamatkan, disembuhkan, dan dipenuhi Roh Kudus. Sehingga tempat harus di tempat yang lebih besar. Yang berpindah ke Jalan Avenue yang diberi nama Pentecostal Church yang kemudian berganti nama Bethel Temple. Next. Nah ini kira-kira. Jangan tampilkan gambar itu dulu, kita lihat di atas dulu. So lihat, ini pandemi. Tidak boleh beribadah. Karena harus mendukung pemerintah. Saya percaya dengan saudara bertindak iman seperti malam hari ini ada mujizat bisa terjadi. Ini kuasa iman yang harus dibangkitkan seperti gereja Pantekosta mula-mula. Ada kurang lebih 3 tahun terjadi peristiwa yang memilukan setelah perang dunia pertama di Amerika. Saudara, banyak orang berhenti bekerja, ditambah dengan pandemik yang begitu melanda kota Seattle. Tadi sudah baca tadi, 1.600 orang mati. Hanya dalam jangka waktu 1 tahun, dalam 1.900. Gereja ditutup, Over bilang tidak, harus dibikin KKR. Kita harus minta kuasa iman. Haleluya. Dan mujizat terjadi, banyak sekali orang disembuhkan. Rumah sakit penuh, gereja berpindah di Seven Olive Building ini saudara yang kemudian berganti nama menjadi Bethel Temple. Nah di Bethel Temple, maka kita tampilkan gambar. Sebelum datangnya kedua hamba Tuhan ke Indonesia, saudara, itu dimulai dari dana yang diperlukan 2.200. Masih membutuhkan kurang lebih $500 untuk biaya perjalanan misi ke Indonesia. Adalah seorang yang bernama Emily Melkis. Kita sudah tahu kisah ini. Tapi kita mau lihat tentang sejarah bagaimana kuasa iman bekerja dalam Emily Melkis.
dia ada tumor. Itu sebesar bola sepak Amerika. Udah tahu bola sepak Amerika? Itu yang lonjong. Ya, saudara. Pada waktu lagi KKR di Avenue itu, saudara. Lalu kemudian dia hadir. Yang dikhotbahkan oleh pendeta William Over adalah tentang kuasa iman. Tentang kuasa iman yang kemudian dibukukan. Kuasa iman, siapa percaya, siapa percaya, siapa percaya, haleluya. Lalu di malam berikut hadirlah seorang gadis itu, saudara. Namanya Emily Malkis, ini gambarnya sudah tua, diambil sekitar tahun 35. Saya ambil dari post healing post. Saudara bisa baca ini karena sudah di save di sana, itu kisahnya. Lalu dia datang sama pendeta Over berkata, aduh saya ini ada sakit. Lalu ditanya, kamu percaya bahwa mujizat? Saya percaya mujizat. Saudara didoakan pulang Emily Malkis, saudara, ketika dia mau masak ke dapur, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh ke lantai. Saudara, tumor atau kanker ini, sebesar bola sepak Amerika itu jatuh ke lantai. Kurang lebih hampir 8 kilo atau berapa kilo, saudara. Dan ini menjadi kesaksian yang sangat luar biasa tentang bagaimana kuasa iman itu bekerja. Nah, kemudian dia menyerahkan $500 sebagai biaya operasi dan diutuslah kedua hamba Tuhan yang dulunya adalah hamba Tuhan dari Bala Keselamatan. Next. Nama kedua hamba Tuhan itu adalah Richard Van Claveren dan Cornelius Grosbeck dan anak-anak mereka. Itu melalui Yokohama, Jepang, Cina, Hong Kong, Bangkok, dan sampai Hindia Belanda. Masuk di Bevan, Batavia, Tanjung Priok itu 23 Februari 1921. Saya ngajar sejarah gereja, saya mengacu di sini, bukan di Bali. Sebab mereka ada 1 minggu di Jakarta menginjil, itu ada fakta. Ya. Jadi kalau memulai sejarah gereja 23 Februari tahun 1921. Lalu kemudian menuju Jawa naik kereta api. Saya punya nomor seri kereta api, nanti waktu saya kirim email ke Ibu Nila. Ada seri keretanya, ada nomor serinya, naik kereta api apa. Saudara, itu ada, saya lengkap, sebab saya guru sejarah GPDI. Menuju Jawa, Surabaya, Mojokerto, lalu kemudian Banyuwangi. Peta perjalanan 1921 saya punya. Nanti saya kasih lagi. Jadi rutenya 1921 menuju Banyuwangi. Lalu kemudian naik kapal namanya, kurang bagus juga. Namanya Vankenboot. Vankenboot itu sebenarnya tidak ada kapal babi, tidak ada. Kapal pesiar, tapi mereka nggak punya tempat. Lalu mereka dapat satu ruangan khusus untuk babi, namanya Vankerboot. Jadi sejarah itu harus diluruskan. Nah, ini kira-kira foto mereka. Ya, keluarga ini. Lalu dari sana menuju kurang lebih hampir 2 tahun kurang di Bali. Ya, di Bali juga sudah tahu itu terjadi pandemik. Di Bali sudah bisa search ke internet, itu tahun 1921 itu terjadi pandemik besar. Makanya salah satu anak Raja Singaraja itu, dia itu jadi Kristen karena disembuhkan oleh kedua hamba Tuhan ini. Dari peristiwa pandemik. Maka saya percaya justru di pandemik saat ini kita harus tunjukkan kepada dunia tentang kuasa iman. Bahwa Allah masih bekerja. Dengan kuasa iman kita bisa menarik mujizat Tuhan. Seperti di Seattle, seperti di Bali, saudara. Mujizat terjadi, haleluya. Lalu kemudian mereka ke Jawa. Dan kemudian di situlah mulai Injil Pantekosta menyebar kemana-mana. Next. Termasuk, ya ini waktu masuk Singaraja, lanjut. Ya ini Raja Singaraja, dulu masuk ke kerajaan Buleleng ya. Jadi Singaraja itu masuk kerajaan Buleleng. Ya ini rajanya gede jelantik kalau saya tidak lupa. Di itu pas 1921 ketika Van Claveren dan Grosbeck itu masuk. Itu mujizat banyak terjadi di sana. Lalu kemudian menjebak Indonesia next, termasuk datang ke Banten. Hamba Tuhan Pendeta Abraham Siloy, yang sekarang kemudian ada anaknya Pendeta Yopi Siloy. Saya sudah banyak mendengar kesaksian dari Om Yopi bahwa kuasa iman itu perlu dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah. Percaya, bertindak dan setia dengan firman Tuhan. Saya percaya kuasa mujizat lewat kuasa iman masih terjadi,
mujizat Tuhan masih ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Sampai Tuhan datang, kuasa iman itu kalau ada, mujizat masih bekerja. Tuhan bisa lawat Indonesia. Pandemik ini sudah, kita jangan takut. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan lawat bangsa kita dengan kuasa yang daripada Tuhan saja. Kuasa mujizat masih ada sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan satu pujian, lalu kita berdoa bersama-sama. Puji Tuhan. Nyanyi lagu lama saja ya, lalu kita menyembah Tuhan. Saya rindu saudara di 10 menit ini, kita menyembah Tuhan, kita ingat cinta Tuhan, saudara sambil kita menikmati mujizat Tuhan, lawatan Tuhan bekerja kepada kita malam ini. G saja. Haleluya. 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 Gideon mampu mengalahkan. Awan sebesar telapak tangan membasahi seluruh Israel. Daud mengalahkan sesuatu yang ditakuti. Apa yang kita takuti? Milikilah kuasa iman. Bukan sekedar percaya, bukan disetujui logika, tapi iman sebagai karunia. Tuhan berkata, jangan bimbang, kamu akan menerima. Ini soal waktu, itu urusan Tuhan. Tuhan mau kita memiliki iman. Haleluya. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Saya percaya ada di tempat ini. Roh Tuhan ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan mau lawat kita. Haleluya. Oh. Lagi. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama. Lawatan Tuhan, bangkitkan imanmu, pertajam imanmu. Haleluya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lawatan Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Perkuat imanmu, perkuat imanmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nikmati suasana surga, nikmati. Mujizat masih ada, mujizat masih ada, haleluya. Mujizat masih ada, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya mujizat masih ada. Bangkitkan kuasa imanmu. Percaya, 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 percaya. Bertindak dengan firman, setia dengan firman. Lagi, keluarkan suaramu. Nyanyi dengan iman, katakan haleluya. Lawat, lawat, lawat. Ramatakalabaya. Ramatakalabaya. Kuasamu, kuasamu, suamu Tuhan, kuasamu. Lagi, katakan haleluya. Satu kali lagi kita berdoa. Satu kali lagi. Haleluya. Kami percaya dengan firman-Mu Tuhan, yang mengandung banyak janji dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau lihat Tuhan setiap tetesan air mata dari anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Mungkin ada yang datang dengan membawa beban yang berat Tuhan. Ada yang datang dengan sakit penyakit Tuhan. Ada yang datang dengan masalah yang bertumpuk-tumpuk Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman Tuhan yang kami miliki Tuhan. Engkau sanggup mengadakan hal yang besar Tuhan. Engkau sanggup memberikan kami mujizat Tuhan. Engkau sanggup memberikan kami kekuatan Tuhan. Bahkan kami Tuhan diberikan kelepasan Tuhan dari apa yang mengikat kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang terus meneguhkan kami untuk tetap percaya Tuhan.
untuk tetap memiliki kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun di saat-saat yang sangat berat saat-saat ini Tuhan, tapi bagi kami Tuhan, Engkau adalah segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah meneguhkan kami malam hari ini. Tuhan, urapi anak-anak-Mu yang datang pada saat malam hari ini dengan apapun yang mereka bawa Tuhan, dan doakan. Biarlah kuasa Tuhan menyertai mereka. Biarlah iman mereka tetap diteguhkan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap kami setia mengiring Engkau Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Tetap beri kami kuasa Tuhan. Tetap beri kami semangat Tuhan. Tetap beri kami iman yang terus bertumbuh meskipun di saat pandemik ini Tuhan. Tapi kami tetap mau iring Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati semua, amin. Siapa yang merasa diberkati, angkat tangannya. Puji Tuhan, semua angkat tangan merasa diberkati ya. Ketika kita menyembah Tuhan, saya bayangkan kita ada di dalam surga, amin. Karena di surga cuma ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan saya menikmati sekali pada malam ini kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita seperti dibakar gitu ya. Saya harap yang selama ini tertidur boleh bangun kembali, bangkit. Kuasa iman itu nyata kalau kita mau bertindak ya. Di masa pandemik ini banyak orang tertidur. Ibadah online, bukan ibadah, nonton ibadah. Ya, jadi akhirnya nggak sadar tertidur. Tapi puji Tuhan, kita yang ada di sini adalah kita yang bangkit dan bangun dari tidur. Amin. Jangan melempem ya. Rugi. Terima kasih kepada Bapak Hani Rompis dan Ibu Lina yang sudah menjadi kepanjangan lidahnya Allah ya, menyampaikan firman yang begitu indah kepada kita pada malam ini. Itulah berkat keluarga Sekina ya. Jadi saya harap kita semakin semangat setelah dengar firman Tuhan. Dan kita juga semakin diberkati Tuhan. Sebelum saya lupa, saya mau umumkan kalau besok Sabtu pernikahan Leo dan Erin, jam 11 pemberkatannya di GPDI Kebonjati. Saya harap semua bisa hadir ya, karena dia udah bergabung dengan kita dari tahun yang lalu cukup lama. Jadi kita hargailah ya, dan kita bantu dalam doa supaya diberikan cuaca yang baik, mereka semua sehat, segala acara boleh berjalan dengan baik. Lagu yang akan kita persembahkan sebetulnya Wonderful Day itu ternyata itu menjadi lagu pembukaan waktu pengantin masuk. Jadi oleh Samuel diganti menjadi lagu Kasih Pasti Lemah Lembut ya, itu akan yang kita akan nyanyikan dan kita akan persembahkan di hari pernikahan Leo. Lalu malam ini saya lihat ada Alvin ya. Betul nggak Alvin, bukan tuh? Silakan berdiri Alvin dan istri. Kita nggak bisa salaman. Selamat datang Alvin, pengantin baru ya. Tuhan berkati, selamat bergabung dan seterusnya bisa bergabung dengan kita di sini. Amin. Ada lagi nggak yang lain yang baru? Coba tengok kiri kanan. Gak ada ya, puji Tuhan. Hah? Oh ada Willy. Mana Willy? Ini calon pengantin. Puji Tuhan, duduknya di belakang. Dia calon pengantin, artinya dia juga akan menikah. Kita doakan ya. Puji Tuhan, senang sekali menjadi satu keluarga besar di mana kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kita akan menjalankan persembahan yang kedua. Untuk pekerjaan Tuhan di Binong yang dilayani oleh Bapak Pendeta Hani Rompis, kita berikan dengan sukarela. Nanti saya serahkan kembali kepada Bapak Yosef. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, biar firman itu boleh tertanam dalam hati kami, berakar dan bertumbuh menghasilkan buah yang manis di hadapan Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan,
Kira kuduskan, sucikan tangan-tangan yang memberi, yang memberi Tuhan, kecil besar, kami tahu itu berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Biar apa yang kami persembahkan boleh berguna untuk pelayanan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur, kami mau memberi dengan hati yang rela dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Ada ayat yang mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Aminnya lemes ya. Tadi baru dibakar. Amin. Amin gitu dong. Ku diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita ulangi pujian dari awal. Ku diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, Menaklukkan musuh. menaklukkan musuh di bawah kaki. Kita pakai kuasa Tuhan. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa Bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Yes, haleluya. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Jemaat saja, sungguh besar. Mana suaranya? Saya hidupku. Amin. Haleluya. Ku bersorak. Terpujilah. Sekali lagi, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Sungguh besar Kau Allahku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja. Oh, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih ada haleluya? Haleluya. Jangan lemes lagi. Minggu depan harus datang ibadah, oke? Kita akan akhiri ibadah kita. Sebentar kita akan menyanyikan lagu Kalau Tuhan Tolong Saya. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Hani Rompis akan tutup kita dalam doa dan doa berkat. Haleluya. Jangan lalu
Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati semua, tidak terkecuali semua dilawat dan diberkati Tuhan. Berkati pengurus Sekina ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka. Terus dimotivasi oleh gerakan Roh Allah. Pakai mereka semua jadi alat-Mu yang indah. Semua yang terlibat malam hari ini, worship leader, backing vokal, para pemain musik, dilawat dan diberkati Tuhan. Pakai mereka dengan heran Tuhan. Semua yang bertugas, semua yang datang, dijamah dan dilawat, diberkati Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari anak yang tunggal Yesus, persekutuan, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menjaga menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua percaya berkata, amin. Salam sehat, salam berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Haleluya.